Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Sosiologi Keluarga. Perkenalkan, nama saya Nur Mufliha Aksal, NIM 2002 0850 1004 dari kelas PKK 04, Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai fenomena sosial yang terkait dengan keluarga, dengan mengambil judul kekerasan terhadap anak. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu latar belakang. Di Indonesia, salah satu masalah besar yang marak diperbincangkan adalah tindakan kriminal terhadap anak, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebagai perilaku yang sengaja maupun yang tidak sengaja yang ditujukan untuk mencederai atau melukai anak, baik berupa serangan fisik maupun berupa serangan mental. Selanjutnya yang kedua, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Pertama, masa kecil orang tua yang juga penuh dengan kekerasan, sehingga tindak kriminal atau kekerasan terhadap anak akan berulang dan menurun ke anak-anaknya. Kedua, ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Ada orang tua yang terlalu memiliki ekspektasi tinggi pada anak-anaknya, seperti anak harus disiplin, anak harus sopan, anak harus berprestasi, dan lain-lain. Namun, ketika ekspektasi tak terpenuhi, orang tua menjadi frustasi dan menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak. Ketika orang tua memiliki keterbatasan finansial, tak mampu memberikan yang terbaik untuk anak, bahkan tak bisa memberikan kebutuhan anak, maka rasa tak berdaya akan berubah menjadi amarah yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan terhadap anak. Keempat, struktur keluarga. Ada tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko meningkat untuk melakukan tindak kekerasan terhadap anak, yaitu misalnya orang tua tunggal yang hanya bertanggung jawab seorang diri terhadap keputusan-keputusan yang akan diambil ke depan untuk anaknya kelak. Kelima, hubungan yang tidak sehat antara suami dan istri. Ketika membenci pasangan, tak jarang ada rasa ingin menyakiti pasangan, tetapi dilakukan melalui anak. Keenam, kondisi lingkungan sosial yang buruk. Kondisi lingkungan juga dapat mengakibatkan kekerasan terhadap anak. Sebagai contoh, stres akibat pekerjaan yang dialami oleh orang tua. Orang tua yang tertekan terhadap pekerjaannya pada umumnya akan membawa persoalannya ke dalam keluarga. Hal ini terlihat dari sikap orang tua yang marah sepulang kerja, bahkan hingga bertindak kasar terhadap anaknya. Selanjutnya yang ketiga, bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. A. Kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik dapat berupa pemukulan, penganiayaan,
dan penyiksaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. B. Kekerasan secara emosional. Kekerasan secara emosional dapat berupa ketika orang tua mengetahui anaknya meminta perhatian dan mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau anak kelaparan karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. C. Kekerasan secara verbal. Kekerasan verbal biasanya berupa perilaku verbal di mana pelaku melakukan komunikasi terhadap anak yang berisi penghinaan atau kata-kata yang melecehkan anak. D. Kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan hubungan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. E. Kekerasan anak secara sosial. Kekerasan sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Selanjutnya, dampak kekerasan terhadap anak. Dampak kekerasan yang terjadi terhadap anak dapat berupa terganggunya tumbuh kembang anak akibat perlakuan kekerasan yang ia dapatkan, adanya resiko depresi dan masalah mental lainnya akibat kekerasan terhadap anak, dan tubuhnya mengalami luka-luka akibat mengalami kekerasan secara fisik. Selanjutnya, poin teori yang terkait. Terdapat banyak teori yang terkait dengan kekerasan pada anak. Di antaranya yaitu teori yang berkaitan dengan stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, keluarga, ataupun berasal dari situasional. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan gangguan fisik, mental, atau perilaku yang berbeda dengan anak lainnya, anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun. Stres berasal dari orang tua, misalnya orang tua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan pada masa lalu, orang tua yang mempunyai harapan yang tinggi terhadap anak, dan orang tua dengan disiplin yang tinggi. Selanjutnya, estimasi solusi. Pertama, pendekatan individu, yaitu dengan menambah pemahaman agama, perlu mempelajari cara orang tua dalam mendidik anak, sikap orang tua dalam mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik, serta membiasakan anak bersikap baik, sopan, dan santun dalam berbicara. Kedua, dengan melakukan pendekatan sosial, yaitu meliputi dengan pendekatan partisipatif masyarakat dalam melaporkan dan mewaspadai setiap tindakan kriminal. Ketiga, melakukan pendekatan medis, yaitu dengan memberikan layanan dan perawatan baik secara fisik ataupun kejiwaan, juga memberikan penyuluhan terhadap orang tua bagaimana mengasuh anak dengan baik dan benar. Dan keempat, pendekatan hukum. Pemerintah harus selalu sigap atas setiap laporan dan penentuan kasus kekerasan dan tindak kejahatan, serta menghukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kekerasan terhadap anak adalah kekerasan yang dilakukan baik secara fisik,
mental, seksual, penganiayaan emosional, juga pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang luar biasa. Ada anak yang menjadi negatif, agresif, serta mudah frustasi. Ada yang menjadi sangat pasif dan apatis, dan ada yang tidak mempunyai kepribadian diri. Mengingat dampak yang ditimbulkan, maka penyelesaian kekerasan terhadap anak juga harus dilakukan secara menyeluruh. Jangan memandang masalah kekerasan anak adalah masalah yang wajar, tetapi ini adalah masalah sistemik yang harus ditangani dengan sistemik pula. Demikian hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.